Hari ini izinkan saya mengatakan, selamat jalan Jokowi dan selamat datang Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Mengucapkan selamat jalan buat Jokowi sama sekali tidak mudah. Saya bersyukur bisa menyampaikan ini dengan membaca teks. Saya rasa kalau saya harus bertemu langsung dengannya, saya tidak mungkin menahan air mata saya. Mungkin Anda juga. Saya pernah bertemu Jokowi. Saya pernah bercakap-cakap dengannya. Tapi ketika itu dia masih menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Kini dia sudah akan pergi dan itu membuat saya bersedih. Buat saya Jokowi adalah manusia yang sangat istimewa. Saya mengerti bagaimana ada begitu banyak warga yang berteriak-teriak memanggil namanya ketika dia berkunjung ke satu tempat. Saya memahami melihat ada begitu banyak orang yang berusaha menyalaminya atau bahkan sekedar menyentuhnya. Pagi tadi saya melihat sebuah video yang menampilkan ada seorang anak kecil yang menatap sebuah foto, sebuah poster Jokowi. Anak itu dengan tulus memanggil, "Pak Jokowi, Pak Jokowi." Dia kemudian menyentuh foto itu seolah dia bisa merasakan tangannya menyentuh sang presiden. Saya paham bagaimana rakyat Indonesia menyatakan mereka bahagia dengan kehadiran Jokowi dalam kehidupan mereka. Survei terakhir LSI mengungkapkan 80% rakyat Indonesia puas dengan kepemimpinan Jokowi. Mereka yang nyinyir masih terus berusaha menjelekkan dia, bahkan menyatakan hendak memakzulkan Jokowi. Tapi dalam hidup memang selalu ada orang-orang semacam itu. Orang-orang yang tumpul pikirannya, orang-orang yang sudah hitam hatinya. Mereka mungkin sudah tidak perlu kita pedulikan karena apapun yang mereka katakan itu tak akan mengubah kenyataan bahwa Jokowi sudah selama 10 tahun memimpin Indonesia dengan penuh cinta, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketulusan. Saya percaya dalam 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi selalu ingin memberikan yang terbaik buat Indonesia. Saya tidak selalu setuju dengan langkahnya, tapi seringkali belakangan saya bisa menyadari bahwa langkahnya diambil untuk kepentingan kita bersama. Salah satu yang terpenting adalah ketika ia menerima Prabowo menjadi menteri dalam kabinetnya. Ketika itu terjadi pada 2019, saya kecewa dengan pilihan Jokowi. Saya merasa merangkul Prabowo adalah kesia-siaan. Saya menganggap itu sebagai sekedar langkah seorang pemimpin Jawa yang ingin menyenangkan hati semua orang, termasuk musuh-musuhnya. Saya menganggap Jokowi sekedar ingin menghindari konflik. Tapi kini saya sadar bahwa saat itu saya gagal menangkap visi Jokowi yang bahkan tak terbayangkan oleh banyak para pengamat termasuk saya. Sekarang saya paham. Jokowi melihat Prabowo sebagai tokoh utama yang diperlukan untuk membangun Indonesia ke depan. Dia melihat nilai lebih Prabowo yang tak boleh diabaikan, dan Prabowo sama sekali tak boleh diabaikan sebagai faktor penting dalam membangun Indonesia. Jokowi sudah melihat, pertama-tama, Prabowo tetap akan mungkin maju kembali dalam Pilpres 2024. Kedua, Jokowi melihat Prabowo sebagai seorang calon pemimpin yang berpikiran luas, yang punya karakter kepemimpinan dan tidak korup. Ketiga, Jokowi bahkan sudah memperhitungkan untuk turut mendukung Prabowo untuk maju sebagai presiden berikutnya. Jokowi tidak ingin Prabowo memandangnya sebagai musuh karena Jokowi sudah melihat Prabowo sebagai pemimpin yang bisa menjadi sekutu untuk jangka panjang. Itulah mengapa Prabowo diberi posisi yang sangat strategis dalam kabinetnya. Jokowi berusaha mengajarkan Prabowo modal-modal dasar kepemimpinan melalui keterlibatan Prabowo dalam pemerintahannya. Dan saya bersyukur Prabowo menyambut ajakan itu dengan terbuka. Prabowo berulang kali di pidato-pidatonya menyatakan betapa pentingnya undangan Jokowi baginya. Secara terbuka, Prabowo memuji apa yang dilakukan Jokowi sebagai bukti kepemimpinannya. Dia mengatakan bahwa ketika itu Jokowi yang mendatangi rumahnya sesudah Jokowi memenangkan kursi kepresidenan. Ini adalah hal yang hampir tidak pernah terjadi di banyak negara. Di mana-mana, kata Prabowo, yang kalah yang akan mendatangi dan mengucapkan selamat kepada yang menang. Jokowi melakukan hal sebaliknya. Jokowi yang datang dan mengajaknya bekerja sama. Karena itulah kata Prabowo, kalau mau belajar ilmu kepemimpinan, belajarlah dari orang Solo. Dan dari apa yang disampaikan Prabowo, kita jadi bisa tahu bahwa
Prabowo benar-benar belajar dari Jokowi selama dia berada di dalam kabinet. Prabowo menyebut Jokowi sebagai pemimpin yang hebat, yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Prabowo nampaknya sangat berterima kasih kepada Jokowi. Dan kita semua sekarang mudah-mudahan bisa berharap bahwa Prabowo bisa melanjutkan pencapaian-pencapaian luar biasa yang sudah dicapai Jokowi. Dalam satu kesempatan saya pernah mendengar Prabowo ditanya tentang perubahan dirinya dibandingkan di 2014 dan 2019. Dia tidak lagi nampak arogan, tidak lagi emosional, sangat terbuka pada perbedaan dan rendah hati. Saya juga pernah bertanya pada orang dekat Prabowo tentang siapa sih yang mengcoach Prabowo agar memiliki sosok baru yang menyebabkan ia jadi lebih dicintai rakyat. Dari jawaban Prabowo dan dari jawaban orang dekatnya itu, saya merasa satu hal terpenting dalam perubahan sosok ini adalah faktor Jokowi. Berada dalam satu kabinet di bawah Jokowi menyebabkan Prabowo bisa belajar tentang kepemimpinan Jokowi selama 5 tahun terakhir. Dia tentu tidak akan menjadi the new Jokowi, tapi dia belajar tentang sifat, karakter, moralitas, dan idealisme Jokowi secara langsung. Dia menjadi the new Prabowo yang mengadopsi nilai-nilai baik Jokowi. Dalam hal itu saya merasa bersyukur Jokowi terpaksa berseberangan dengan PDIP. Sampai awal tahun 2023 saja, Jokowi pada dasarnya masih mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden. Dia percaya bahwa Prabowo adalah sosok pemimpin yang baik, namun sebagai kader PDIP dia masih mendukung Ganjar. Namun kalau Anda masih ingat, sejarah memberikan arah yang lain. Jokowi menjadi pecah dengan PDIP bukan karena Jokowi menjauh dari PDIP. Jokowi sempat masih mendukung Ganjar, tapi yang menjauhkan mereka adalah PDIP sendiri. PDIP memerintahkan Ganjar untuk membatalkan Piala Dunia di bawah usia 20 tahun yang semula sudah disiapkan sangat matang. PDIP juga tidak melibatkan Jokowi dalam pencalonan Ganjar dan Mahfud sebagai pasangan di Pilpres 2024. PDIP memerintahkan Ganjar menandatangani rangkaian kesepakatan bila ia terpilih sebagai presiden tanpa bahkan memberitahu Jokowi sebelumnya. Karena itulah, plus beberapa perkembangan lain, Jokowi tidak bisa mendukung Ganjar. Saya ingat sekali Jokowi lah yang mengingatkan PSI untuk berkomunikasi dengan Prabowo. Ini sebuah hal yang penting karena sebelumnya hubungan PSI dengan Prabowo sangatlah buruk. Tapi karena Jokowi, PSI akhirnya memutuskan mendukung dan menjadi salah satu anggota tim pemenangan Prabowo. Yang ingin saya katakan di sini, Prabowo saat ini adalah sosok yang memang dipandang Jokowi sebagai seorang yang terbaik untuk menggantikan dirinya. Sebelumnya dia mungkin masih menganggap bahwa Ganjar juga adalah sosok yang pantas memimpin Indonesia. Atau Jokowi juga sempat berpikir tentang kemungkinan duet Prabowo dan Ganjar sebagai presiden dan wakil presiden. Tapi segenap kondisi yang ada menyebabkan Jokowi melihat Prabowo sebagai calon terbaik dengan juga didampingi putranya Gibran. Karena itu pada akhirnya izinkan saya kembali mengucapkan terima kasih pada Jokowi untuk 10 tahun pengabdiannya memimpin Indonesia. Pak Jokowi, Anda adalah the best Indonesian president ever. Dan kini kami juga menyambut pasangan presiden dan wakil presiden terbaik untuk membawa Indonesia ke masa kejayaannya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat.